hakikat masalah. Hakikat masalah di dalam Islam. Ini mengantarkan untuk nanti di teknik konselingnya. Oke. Ternyata di dalam Quran itu ketika kita punya masalah, justru di Quran itu tidak memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah sering saya ungkapkan kan? Saya tidak menemukan perintahnya untuk menyelesaikan masalah. Misalnya apa? Misalnya disebutkan jika kamu punya masalah maka selesaikanlah masalahmu itu. Itu tidak ada. Kayak orang-orang yang beriman, jika kamu punya masalah selesaikan masalahmu itu. Kok nggak ada ya? Atau dengan kata-kata yang mirip atau sejenis seperti itu. Tapi justru penyelesaian masalah itu suruh tawakal, suruh sabar, tawakal, tabar, ikhlas, takwa, bersyukur. Ini. Dan ternyata setelah kita kaji secara psikologi ternyata betul. Jadi kita ini ada dua realitas. Ya, ada realitas apa? Internal, ada realitas eksternal. Realitas eksternal ini adalah kejadian-kejadian di luar diri kita. Misalnya nilai UTS 40, nilai psikologi Islam C, nilai pendadaran harus ngulang misalnya D, masalahnya dia harus ngulang. Itu kejadian-kejadian di luar. Nah, internal ini adalah kejadian-kejadian yang ada pada diri. Pada diri. Kejadian ini kita terima masuk dalam pikiran, ya kan? Dari pikiran diolah nggak? Diolah menjadi satu bentuk persepsi atau anggapan. Maka disinilah sebenarnya yang membuat stres atau membuat masalah psikologis. Sehingga masalah psikologis itu sebenarnya bukan kejadian di luar diri kita, tapi persepsi kita terhadap kejadian yang ada di luar. Baik. Jadi yang temanmu ITB, ada nggak temen dia yang lain yang dapat 40 juga? Banyak, Pak. Banyak. Tapi kenapa yang banyak itu enjoy? Biasa saja. Bahkan ada yang senang. Tapi mengapa dia menjadi stres berat? Kalau begitu, bukan angka 40 itu yang menyebabkan masalah psikologis.
bukan realitas eksternal ini yang menyebabkan masalah, tapi realitas internal. Kenyataan dalam diri saya bahwa nilai 40 ini itu menjadikan satu bencana yang sangat luar biasa. Tapi temen yang lain kenapa bahagia? Alhamdulillah dapat 40. Biasanya 30. Dia mempersepsi positif nilai 40 menjadi bahagia. Dia mempersepsi negatif nilai 40 menjadi stres. Berarti yang jadi masalah itu apa? Internal apa eksternal? Makanya terapinya di dalam Islam itu nggak ngurusi masalah 40 atau berapa. Yang diterapi itu ini, melalui konsep-konsep ini. Nah, baik. Di dalam konsep Islam nanti yang menjadi poin di dalam pikiran atau persepsi ini yang memegang peranan penting adalah masalah belief atau keyakinan. Jadi di dalam diri kita ini ada sistem beliefnya, ya, ada sistem beliefnya. Yang menyebabkan nilai 40 itu siapa? Kalau sistem belief dia tidak mempercayai Allah, ya saya sendiri. Stres makanya. Tapi kalau dia sistem beliefnya mengatakan bahwa saya sudah berusaha maksimal dan akhirnya mendapat nilai 40 dan itulah takdir kehendak Allah yang terjadi pada diri saya, bisa stres nggak? Enggak. Nanti di sini ada sistem belief yang harus kita perbaiki, harus kita kuatkan. Baik. Jadi itu hakikat masalah sebenarnya terjadinya realitas internal yang negatif itu menyebabkan masalah dan terjadinya realitas internal yang positif itu menyebabkan tidak masalah. Orang punya duit 50 juta. Ada yang stres, ada yang bahagia. Ada orang nggak punya duit, ada yang stres juga, ada yang bahagia. Berarti penyebab daripada stres itu bukan karena duit, karena persepsi dia terhadap kepemilikan itulah yang menyebabkan dia. Kenapa ada seorang ibu yang meninggalkan bayinya di emperan teras orang lain, tapi ada yang seorang ibu yang begitu khawatirnya ketika anaknya itu panas, demam. Baru panas demam saja sudah khawatir, tapi ini ada ibu yang meletakkan bayinya artinya diberikan ke orang lain. Berarti yang jadi masalah ini kan bukan masalah kepemilikannya itu, masalah persepsi dia. Ada orang yang cerai bahagia, ada nggak? Ada orang cerai stres. Wah bahagia saya Pak, kenapa? Udah putus Pak? Oh ya sip. Pak saya stres Pak, kenapa? Saya diputus Pak. Berarti masalahnya itu bukan masalah diputus atau tidak,
Masalahnya itu bagaimana persepsi seseorang itu terhadap putusnya hubungan itu tadi. Nyatanya ada yang bahagia, ada yang tidak. Nah, kita harus paham hakikat masalah ini sehingga ketika mengarahkan klien itu tidak terpaku oleh masalah yang dia ceritakan. Kalau mendengarkan cerita dari klien, yang kalian dengarkan kan apa? External reality-nya. Dia cerita begini. Wah, suami saya begini. Wah, dia tuh begini. Itu eksternal semua. Coba tangkap internal realitinya terhadap masalah dia itu apa. Jangan-jangan dia cerita tentang perceraiannya itu dengan internal yang bahagia, jangan-jangan. Kalau begitu kan kita balik tanya, loh ibu masalahnya itu sebenarnya apa bagi ibu? Lah, saya kan cerai dengan suami saya, Bu. Tapi kok saya nggak menangkap ibu itu merasa bermasalah dengan perceraian itu? Gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Mungkin dia mencari pembenaran aja dari perceraian itu bahwa dia itu benar. Bisa jadi. Ada orang masalahnya itu sepele. Tadi ya, nilainya cuma 40 kan sepele. Tapi kita nggak melihat sepelenya itu, bagaimana internal realitinya itu memandang masalah yang sepele tadi. Bisa jadi masalah yang sepele itu bagi dia, wow, sampai begitu hebohnya nangis-nangis, mengunci di kamar mandi. Tapi ya bebelan masalah. Kamu lama sekali. Ternyata sambil merendam. Iya. Itu ya, baik. Nah, ego itu menyebabkan internal reality itu jadi negatif. Karena semua dianggap milik saya. Kehormatan ini adalah milik saya. Kalau saya tidak dihormati lagi, iya, stres. Sekarang peran konselor. Oke ya, sudah ini konsepnya sudah paham? Ada yang pertanyaan? Oke, peran berarti kita harus ada tujuan. Biar tahu perannya. Oke, tujuannya apa sekarang? Tujuan konseling apa? Hah? Apa? Nah, menciptakan, membantu klien untuk mencapai ketenangan. Apa? Bahasa Arab. Baik. Ada lagi? Baik, sekarang peran konselor. Untuk mencapai tujuan itu ada peran konselor di sini yang membantu. Ya, ada 3 tugas konselor. Yang pertama adalah humanisasi. Ya, humanisasi. Yang kedua liberasi. Yang ketiga transendensi.
Berapa pertemuan ya? Ini orang ngomong. Kemarin dihitung masuk apa? Kan dihitung masuk. Dihitung aja. Dihitung masuk. Termasuk. Aku seneng ini. Yang 3 kali, Pak. 3 kali lah. Oke, kita nanti dibahas lagi. Yang pertama humanisasi. Human itu manusia, human. Memanusiakan manusia. Ini tugas. Ya hargailah egonya. Hargailah dirinya. Hargailah dirinya sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah Allah itu dihargai. Jadi gunakan teknik eksistensial humanistik dari siapa? Eksistensial? Ahli aku Iwan. Maslow ya? Konseling masuk Maslow? Roger. Baik ya. Untuk apa? Memanusiakan manusia. Ya, agar dia itu mampu bangkit dari keterpurukan. Tadi ada mahasiswa ITB yang nilainya 40 terpuruk. Dengarkan keluhannya. Dengarkan permasalahannya. Dengarkan curhatnya. Ya, itu yang pertama. Sehingga harga dirinya naik. Karena dia sebenarnya tahu juga. Tahu bahwa nilai 40 itu bagi orang lain nggak masalah, itu tahu dia. Bagi saya masalah. Dan jarang orang yang mau mendengarkan permasalahan saya, karena 40 itu biasa dan saya nggak mau cerita. Nanti jadi aneh saya. Ketika kita mau mendengarkan, ternyata ada yang mau mendengarkan ya. Meskipun yang mau mendengarkan cuma satu orang. Baik. Yang kedua, liberasi. Ingat tadi bahwa penyebab daripada stres itu karena keakuan yang kuat. Maka tugas konselor itu adalah membebaskan diri dari ego. Membantu membebaskan dari sikap egois atau keakuan. Ya, yang penting kan sudah usaha. Coba usahamu, seberapa kuat usaha. Udah gini, ya itu bagus. Kalau masalah hasil itu kan, itu terserah bagaimana Allah yang menentukan. Tapi Allah lebih menghargai usahamu daripada hasil. Bisa jadi hasil itu untuk lebih memotivasi kamu, untuk lebih kuat lagi, untuk lebih. Itu membebaskan diri dari egonya. Manusia itu kan tidak harus perfect. Justru dengan pelajaran-pelajaran yang seperti ini, kita itu lebih bisa mensikapi hal-hal yang harus kita perbaiki. Oke. Ya, ulangi. Liberasi itu apa? Pantulan. Sampingnya apa? Liberasi.
Liberasi artinya apa? Ya, pembebasan. Liberasi. Patung liberty. Atau kebebasan. Sekarang tugas yang ketiga adalah transendensi. Transenden. Ya, karena di dalam Islam ini memiliki ciri khas tadi. Maka kalau mau mengenalkan ego itu harus berserah, maka harus ditransendenkan. Transendensi ini mengajak dia untuk ke Allah. Jadi menyadarkan kembali kepada klien bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Tapi yang paling penting adalah menyadari tentang Allah ini dalam setiap kehidupan kita. Maka seorang konselor Islam itu ke Allahnya juga harus kuat. Kalau konselornya aja daging ya pakai aja yang main jangan Islam. Karena ini harus mampu membawa orang itu untuk bisa menyadari Allah ini. Harus yakin dengan Allah. Sebab konsepnya manusia itu 3 unsur, jasad, nafs, dan ruh. Ada unsur ruh ini. Maka konselor muslim, konselor yang menggunakan teknik ini, ke Allahnya juga harus kuat. Menyadari Allahnya ini harus kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ya sama lah kalau kalian misalnya maniak dengan Freud, maka konsep-konsep kemanusiaannya juga akan seperti Freud juga yang digunakan. Oh ini saya ya, oh ini ego saya, oh ini super ego saya. Harus pakai begitu. Kalau kalian menggunakan Maslow, wah, berarti saya harus bisa mengaktualisasi diri saya. Nah, kalau Islam, karena konsepnya itu ada ruh ini, nafs yang mengikuti ruh, maka juga kita harus belajar bagaimana diri kita ini harus selalu berserah diri kepada Allah. Ciri-cirinya apakah kita ini tenang apa tidak hidup kita. Makanya carilah kondisi-kondisi yang membuat kita itu tenang. Ya. Itu intinya yang saya katakan, caranya adalah berserah diri kepada Allah, maka kita akan tenang. Ketika kita tenang menghadapi klien, kita arahkan ke Allah dengan transendensi, itu lebih mudah. Ketenangan kita itu akan memvibrasi klien untuk bisa menjadi tenang. Baik. Saya tidak mengatakan orangnya harus bersih, harus puasa terus menerus, ditiru terus menerus, ya enggak. Yang penting punya sikap jiwa yang tenang, mutmainah, dan selalu belajar untuk ini nafsnya ini mengikuti Allah. Baik. Nah, sekarang cara konseling. Cara konseling tidak akan beda jauh ketika kita berperan sebagai ya angop nular loh ya, hati-hati loh. Yang belakang sana tuh angop, sana ketularan. Makanya kalau ada tetangganya yang angop itu harus cepat-cepat disadari, kita harus cepat-cepat mengambil nafas. Sehingga angopnya teman itu tidak memvibrasi gitu loh. Ngantuk itu juga memvibrasi loh. Saya tuh kalau nyopir, yang saya sopiri penuh yang ngantuk, waduh ngantuk. Saya juga ngantuk. Makanya yang di depan ini apalagi yang deket driver ini nggak boleh ngantuk. Kamu ngantuk pindah belakang sana.
Bayangkan sini nyoba serius dia gini. Vibrasinya. Baik ya. Karena mengantuk itu apa? Masuk bawah sadar. Itu bisa mempengaruhi temennya. Kayak orang nangis. Orang nangis itu kan masuk bawah sadar. Itu bisa mempengaruhi. Kalian nonton orang nangis, pengen nangis gitu loh. Baik. Nah, kalau angop itu ditutup ya. Nah, kita yang lihat, ambil nafas. Baik ya. Nah, cara konseling tadi ada peran apa yang pertama? Humanisasi. Maka pakai tekniknya humanistik. Apa? Mendengarkan, empati, menghargai, memotivasi. Itu untuk humanisasi. Pakai tekniknya eksistensial humanistik. Sama. Dengarkan. Unconditional positive regard. Penerimaan tanpa syarat. Apa adanya kamu saya terima. Barang wis kedadian, waduh. Nah, sekarang baru ada syaratnya. Jadi dhisik ora ono syarate. Baik ya. Kemudian tugas kedua apa? Liberasi. Ya, liberasi. Jadi membebaskan klien dari ego yang kuat. Nah, di sini peran konselor ini adalah bagaimana dia membantu klien untuk menerima positif semua kehendak Allah. Menerima secara positif semua kehendak Allah. Bersyukur atas semua kehendak Allah. Kalau menyadarkan nanti transendensinya. Terutama adalah menyadarkan klien bahwa semuanya ini adalah milik Allah dan manusia tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu cespleng itu. Hampir sama kayak transendensi. Yang transendensi itu untuk membantu klien untuk menyadari Allah. Ya tadi ya bapaknya bilang menyadarkan semuanya milik Allah. Sama-sama menyadarkan. Gini. Jadi kalau yang transendensi itu konektivitasnya saja menyadarkan akan adanya Allah itu loh. Transendensi. Tapi kalau yang liberasi itu menyadarkan klien bahwa semuanya ini adalah milik Allah dan manusia tidak punya apa-apa. Pinter ya nggak punya. Jadi kalau yang ITB tadi pinter ya nggak punya, yang punya pinter hanya Allah, dia akan sadar, oh iya ya. Apa dulu waktu lahir ceprot juga sudah pinter? Enggak juga. Punya pinter adalah Allah. Oh iya ya. Di arah-arahnya ke sana. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, nanti aku bagaimana, nanti anak-anakku bagaimana. Aku sudah tidak punya suami lagi. Aku sekarang janda muda. Janda-janda muda ini perlu kita santuni ya. Yang tua masih banyak janda-janda muda yang kita santuni. Baik. Berarti kan si ibu ini masih merasa memiliki suami. Masih merasa bahwa hidupnya itu ditanggung oleh suami. Nah, ini harus diliberasi.
Bu, ini suami ibu iya. Tapi sebenarnya suami ini adalah hakikatnya itu miliknya Allah. Sekarang itu sudah menghadap Allah. Kalau ibu tidak mengikhlaskan, kasihan suami yang sedang menghadap Allah terikat dengan ini. Maka ibu harus belajar untuk mengikhlaskan, mendoakan. Cari lagi bagaimana, Pak? Ya, itu bagus. Ya lah, tapi nanti setelah masa iddah selesai, baru 1 bulan sudah 4 kandidat. Wah, kacau. Mungkin matinya suami itu karena perilaku istrinya yang pengen tukar tambah itu. Tukar tambah. Gayanya aja nangis-nangis. Ternyata nangisnya itu terpikir susah cari lagi gitu. Baik ya. Nah, bentuk-bentuk terapi kayak konseling sama ya. Bentuk-bentuk terapi yang perlu dilakukan ya bisa. Ini yang saya kembangkan kalau ini ya. Terapi meditasi syukur, terapi sedekah, terapi sholat khusyuk, bikin napas, berkomunikasi dengan Al-Quran. Itu yang saya kembangkan. Jadi kalau bentuk terapi ini si klien itu sudah diberikan metode-metode bagaimana menghilangkan ego misalnya, itu melalui sholat. Diajari caranya pasrah dengan zikir. Jadi aplikatif. Sehingga dia menjalankan sholat, menjalankan zikir, menjalankan sedekah itu betul-betul bisa membebaskan dirinya dari egoisme. Karena ingat bahwa ego itu sumber dari sumber masalah. Kemarin masuk ya? Masuk. Hah? Masuk. Ya wis, tanda tangan Arman. Ngumpulin tugas ya? Iya. Hanya tanda tangan. Tapi yang dari tanda tangannya itu yang ke-12 saja. Yang ke-11 kan sudah saya ini, saya orek-orek. Nah, tanda tangannya. Masih berapa kali masuk, Pak? Berarti kemarin yang nggak masuk semua aja ya? Iya. 12-nya. Yang 12 nanti tanda tangan semua. Hah? Tanda tangan. Apa? Aja dicentangi, saya kira itu dicentangi. Kok ora tau sertifikasi aku. Saya dulu nggak kepikiran jadi dosen itu gajinya itu bisa double ya. Alhamdulillah. Dulu dari dosen itu banyak diingkari. Sekarang jadi rebutan jadi dosen. Ada pertanyaan? Sambil menunggu tanda tangan bergilir. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.